Nah, ini melampirkan surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini paling singkat setidaknya ini 3 tahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendaftar CPNS, P3K, guru dan juga non guru, di sini ada syarat yang harus kita penuhi ya, yaitu yang dikatakan sebagai syarat umum dan juga syarat khusus, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini mungkin ada banyak sekali yang bertanya di kolom komentar kemarin ya. Kalau misalkan kita mau daftar ya, ini ada syarat umum, yaitu yang bisa daftar siapa. Nah, misalkan di sini untuk P3K guru yang daftar adalah dari 4 golongan ini, dan tentunya teman-teman sudah tahu. Kemudian dokumen yang diupload itu apa saja, ini juga sudah ada. Ini adalah dokumen yang telah disampaikan di SSYasen. Dokumen apa saja yang dan berapa ukuran dan tipe filenya apa yang diunggah, yaitu ada pas foto, swafoto, KTP dan lain sebagainya. Nah, di sini pada poin yang terakhir teman-teman, di sini ada scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi, yaitu untuk contoh dokumen pendukung lainnya itu seperti apa. Tentunya adalah sesuai dengan instansi yang dilamar, dan menurut saya ini di antara beberapa instansi itu mensyaratkan untuk yang berbeda sesuai dengan aturan dari instansinya ya. Kira-kira apa saja dokumennya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada info terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini saya berikan contoh ya, contoh untuk persyaratan tambahan dari pemerintah Kabupaten Ngawi kalau ingin menjadi CPNS, P3K guru maupun P3K non guru di Kabupaten Ngawi, itu syarat tambahannya apa. Nah, ini adalah kebetulan untuk Ngawi ini ada formasi CPNS dan CPNS guru dan juga non guru teman-teman. Kemudian kita langsung menuju ke sini, yaitu untuk persyaratan umum. Ini saya rasa sama ya, persyaratan umum ini adalah persyaratan yang disyaratkan sesuai surat edaran menteri kemarin. Kemudian untuk persyaratan khususnya, nah di sini adalah kalau di Kabupaten Ngawi ini ada persyaratan khususnya, dan di sini nanti juga ada jenis dokumen-dokumen tambahan, persyaratan tambahan yang harus juga di-scan PDF ya. Untuk persyaratan khususnya ini adalah untuk CPNS adalah seperti ini, usia ini adalah sama seperti yang dalam surat edaran. Kemudian termasuk IPK, penyandang disabilitas, ini adalah saya rasa sama. Untuk P3K jabatan guru ini sama ya, ada 4 kategori yang boleh melamar, yang bisa melamar di sini. Kemudian pelamar ini batas usianya 20 sampai 59 tahun. Kemudian ketentuan untuk disabilitas, kemudian status penyandang disabilitas dan seterusnya, teknis pendaftaran. Nah, kemudian untuk yang kesehatan ini adalah seperti ini ya kan, sama. Kemudian berikutnya untuk dokumen unggah teman-teman. Nah, di sini dokumen unggah ini yang menunjukkan jelas ya, ini sebagai persyaratan tambahan, yang mana kalau misalkan kita lihat di persyaratan umum di SSYasen ini adalah tidak ada. Di sini hanya scan foto, ini adalah persyaratan nasional, swafoto, kemudian KTP, surat lamaran, kemudian scan ijazah dan serdik atau STR, kemudian transkrip dan juga scan dokumen pendukung lainnya kan. Kalau misalkan di sini ini adalah dokumen yang diunggah, ini adalah surat lamaran. Surat lamaran tadi ada ya, di sana ada surat lamarannya. Nah, ini adalah persyaratan utama juga masuknya. Kemudian ada kartu tanda penduduk teman-teman, kartu tanda penduduk. Kemudian ijazah ya, ijazah dan atau sertifikat pendidik atau profesi. Kemudian untuk pendidikan dokter ini adalah ijazah S1 profesi dan juga spesialis. Ini jika terjadi perubahan nomenklatur. Nah, ini kemudian transkrip nilai, kemudian sertifikat nanti yang diunggah. Kemudian ada sertifikat akreditasi perguruan tinggi
dan atau program studi pada saat kelulusan. Nah, ini adalah kalau kita lihat pada persyaratan di SSC ASN ini tidak ada. Ini adalah juga termasuk sebagai persyaratan tambahan nih. Nah, ini adalah juga termasuk persyaratan tambahan, yaitu sertifikat akreditasi ini. Kemudian pas foto terbaru ini adalah tadi ada ya, ini adalah persyaratan dari sana. Kemudian surat sehat dari dokter. Nah, surat sehat dari dokter ini juga persyaratan tambahan ya teman-teman ya. Surat sehat dari dokter pemerintah dan dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, baik itu puskesmas maupun rumah sakit pemerintah. Kemudian surat pernyataan 7 poin teman-teman, surat pernyataan 7 poin. Nah, nanti untuk contoh formatnya akan saya berikan pada video saya sebelumnya. Kira-kira seperti apa sih persyaratan 7 poin itu, isinya apa saja, diketik ataukah ditulis tangan gitu kan. Kemudian untuk bagi penyandang disabilitas ini mengunggah surat keterangan disabilitas ya dari unit kesehatan pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Kemudian bagi pelamar formasi P3K wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja teman-teman. Nah, ini juga termasuk persyaratan tambahan ya di Kabupaten Ngawi. Mungkin di tempat lain itu akan berbeda atau mungkin sama, itu tergantung pada instansi masing-masing. Nah, ini melampirkan surat keterangan pengalaman kerja. Nah, ini paling singkat setidaknya ini 3 tahun ya. Jadi yang bisa mendaftar untuk P3K ini adalah baik itu guru maupun non guru teman-teman ini ya. Ini adalah melampirkan surat pengalaman kerja paling tidak minimal 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang terampil dan ahli pratama. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persyaratan tambahan, itu adalah yang seperti itu teman-teman. Kemudian setelah nanti pengumuman seleksi administrasi itu nanti akan ada masa sanggah. Apa yang dimaksud dengan masa sanggah? Nah, ini kan pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi mengajukan masa sanggah paling lama 3 hari ya sejak hasil seleksi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui ini SSC ASN ya. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahannya. Panitia ini menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan, bukan berasal dari pelamar ya, karena kesalahan sistem ya. Kemudian berikutnya jika teman-teman ini lolos, nanti bisa lolos ya. Semoga nanti teman-teman lolos untuk seleksi administrasi. Nah, kemudian untuk tahapan seleksi ini adalah sama seperti yang diberikan pada SSC ASN, yaitu mulai dari pendaftaran, pengumuman, dan sampai nanti SKB, SKD, penerbitan NIP teman-teman. Oke, itu adalah teman-teman untuk contoh dokumen pendukung itu seperti apa. Nah, itu adalah seperti itu. Kemudian kemarin kalau di sekolah kedinasan itu dokumen pendukungnya itu ada surat pernyataan untuk tidak menikah selama pendidikan. Itu sesuai dengan instansi masing-masing ya. Demikian, semoga bermanfaat ya.